Hello guys, welcome back di channel Baru Tahu. Makasih banyak ya udah mampir lagi. Doa tulus dari gue buat lo semua, semoga hidup lo gurih kayak ikan bakar, jauh dari rasa asin alias penderitaan, dan rezeki lo seluas samudra. Amin. Pernah nggak sih lo lagi asik makan ikan kakap atau kerapu di pinggir pantai, terus tiba-tiba kepikiran hal konyol? Lautan itu kan asin banget ya, tapi kok daging ikan ini nggak kerasa kayak air laut? Padahal seumur hidupnya dia berenang di sana. Logikanya, kalau kita ngerendam tempe di air garam sejam aja, pas digoreng pasti asalnya udah asin pol. Tapi kenapa ikan yang berenang puluhan tahun di samudra, dagingnya tetap tawar? Apa jangan-jangan ikan laut punya rahasia anti garam yang nggak kita tahu? Nah, hari ini gue bakal jadi partner diskusi lo buat bedah tuntas gimana caranya ikan laut ngelawan hukum fisika biar nggak jadi ikan asin sebelum waktunya. Kita bakal lihat gimana tubuh ikan itu sebenarnya adalah mesin filter air paling canggih yang pernah diciptain alam. Siap-siap ya, karena ini menyangkut biologi tingkat tinggi yang bikin lo makin kagum sama isi piring lo. Mari kita mulai dari musuh terbesar semua makhluk hidup di laut, osmosis. Secara kritis, lo harus tahu kalau air itu punya sifat iri. Air bakal selalu lari dari tempat yang kadar garamnya rendah ke tempat yang kadar garamnya tinggi. Nah, air laut itu kadar garamnya jauh lebih tinggi dibanding cairan di dalam tubuh ikan. Secara logika fisika, harusnya air di dalam tubuh ikan itu tersedot keluar semua ke laut, dan si ikan bakal mati karena dehidrasi atau mengerut di dalam air. Tapi nyatanya enggak kan? Ikan laut itu ibaratnya hidup di padang pasir yang penuh air. Mereka dikelilingi air, tapi mereka nggak bisa sembarangan minum karena airnya beracun, terlalu banyak garam. Kalau mereka nggak punya sistem pertahanan, sel-sel mereka bakal hancur karena tekanan garam yang gila-gilaan. Nah, disinilah keajaiban osmoregulasi main peran. Ini adalah teknologi water purifier versi biologi. Ikan laut itu secara sadar minum air laut dalam jumlah banyak buat gantiin air yang hilang karena proses osmosis tadi. Tapi mereka nggak bego. Pas air laut masuk ke mulut, tubuh mereka langsung kerja rodi buat misahin mana air murni, mana garam. Pahlawan utamanya ada di insang. Di insang ikan laut ada sel khusus namanya chloride cells atau sel klorida. Tugas sel ini berat banget guys. Mereka secara aktif memompa keluar kelebihan garam dari darah ikan kembali ke laut. Jadi pas air laut lewat di insang, garamnya dibuang paksa, sementara air bersihnya disimpan di tubuh. Ini adalah filter paling efisien yang bikin pabrik desalinasi air buatan manusia kelihatan kayak mainan anak-anak. Nggak cuma insang, ginjal ikan laut juga punya settingan yang beda banget sama ginjal kita. Kalau manusia kebanyakan makan garam, ginjal kita bakal kerja keras dan bikin kita pingin pipis terus buat buang garam. Tapi ikan laut nggak boleh gitu, karena mereka harus hemat air. Ginjal ikan laut didesain buat ngeluarin urin yang jumlahnya dikit banget, tapi konsentrasi garamnya super tinggi. Jadi mereka buang sampah garamnya, tapi airnya tetap dijagain di dalam badan. Inilah alasan kenapa daging ikan yang lo makan itu tetap tawar dan gurih. Karena secara biologis, ikan laut mati-matian ngejaga agar kadar garam di sel tubuh mereka tetap stabil dan rendah, sama kayak ikan air tawar. Mereka hidup di air asin, tapi mereka nggak mengasinkan diri mereka sendiri. Terus, kenapa ada ikan asin yang beneran asin? Nah, secara kritis, ikan asin itu adalah produk kematian. Pas ikan udah mati, semua sistem filter canggih di insang dan ginjal tadi berhenti kerja. Begitu lo kasih garam banyak dan lo jemur, hukum osmosis tadi baru benar-benar terjadi. Garam masuk ke pori-pori daging, airnya keluar, dan ikan itu jadi awet karena bakteri nggak bisa hidup di lingkungan super asin. Jadi ikan baru bisa jadi asin kalau dia udah nggak punya daya buat ngelawan alam, alias sudah jadi almarhum. Analisis gue sebagai partner lo, fenomena ikan laut ini ngajarin kita soal adaptasi dan ketahanan.
Dunia di sekitar ikan itu keras atau asin, tapi mereka punya sistem internal yang bikin mereka tetap jadi diri sendiri atau tawar meski lingkungannya asin atau penuh tekanan. Warna, rasa, dan tekstur ikan itu adalah hasil perjuangan mereka buat tetap hidup seimbang. Jadi pas lo makan ikan laut nanti, ingat ya, lo lagi makan hasil karya teknologi filter air terbaik di bumi. Intinya guys, ikan laut nggak asin karena mereka punya insang dan ginjal yang kerja 24 jam buat buang garam dan nyimpen air tawar. Mereka adalah mesin desalinasi alami yang bikin mereka tetap lezat pas nyampe di meja makan kita. Gimana menurut lo? Pernah mikirin nggak kalau ikan itu sebenarnya tukang filter yang hebat? Atau lo punya teori gila lain kenapa ikan laut rasanya nggak asin? Spill dong pendapat lo di kolom komentar, gue penasaran banget. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar lo makin pinter tiap hari bareng gue. Like video ini kalau lo ngerasa dapat pencerahan soal misteri ikan laut ini, dan share ke temen lo yang hobi makan ikan tapi nggak tahu sejarah biologinya. Terima kasih banyak udah nemenin gue deep talk soal ikan hari ini. Gue benar-benar apresiasi waktu lo semua. Doa gue buat kalian, semoga pikiran kalian selalu jernih dan badan kalian selalu sehat sesegar ikan laut. Sampai ketemu di video berikutnya. Halo pecinta kuliner yang kritis, gue cabut dulu. Stay curious dan teruslah bertanya soal apapun yang ada di depan mata lo. Bye!